Warrior, kembali lagi di episode 11 Question Answered. Kita hari ini kedatangan tamu spesial nih, Ko Stephen Erastus. Halo semua, halo semua. Halo Hai, Paul. hai Ko, sehat ya? Amin, sehat. Amin kan, oke. Hari ini kita bakal bahas soal balok-balok mental. Nah, ini balok-balok mental teman-teman sekalian nih yang masuk ke question sesi kita sama Ko Stephen. Pertama Ko, ini balok pertama yang dibahas itu dari Yeremia. Katanya dia menghadapi semangat yang redup waktu mengikuti Tuhan itu gimana ya caranya kita bisa mencegah semangat kita redup lagi? Berbicara tentang semangat yang redup itu sebenarnya dialami oleh semua orang sih. Even siapapun lah mengalamin, Koko pun ngalamin juga namanya semangat redup, Paul. Jadi kita ngalamin yang namanya semangat banget ketika kita baru merasakan hal-hal yang mungkin menggugah emosi. Let's say misalnya KKR, retret, itu nangis-nangisan, ambil komitmen gitu loh. Nah, begitu kita ambil komitmen, kita KKR, kita benar-benar bertobat itu ada apinya gitu loh. Kayak ada api, kayak ada semangat untuk gue masih bener nih, gue masih semangat nih. Tetapi seiring dengan perjalanan waktu, api itu kan turun. Nah ini mungkin yang dialami sama Yeremia ya. Nah itu sebenarnya something yang normal sebenarnya. Nah yang menjadi concern atau menjadi yang harus di-highlight adalah menjaga api itu sebenarnya sih. Menjaga api itu tetap untuk terbakar. Nah untuk menjaga api itu tetap terbakar, tidak ada cara lain selain kita memang harus pertama harus mempush diri kita dulu. Gak ada cara lain selain kita mempush diri kita. Jadi memang ikut Tuhan itu menjadi sesuatu yang harus diusahakan, bukan menjadi something otomatis. Kita nggak bisa berharap, oh api ini otomatis deh membakar gue gitu misalnya ya. Nggak bisa, harus ada yang kita kejar, harus ada yang kita cari. Nah, berbicara mengenai kekristenan atau Tuhan atau Allah Bapa, berarti yang kita kejar adalah Allah itu sendiri. Kita mengajar Allah, kita mengajar Tuhan, kita bagaimana kita berusaha hidup dalam kekudusan, kita mengejar kehendaknya, memiliki jam doa, belajar kebenaran. Kita akan terbakar terus di situ. Nah masalahnya adalah banyak orang berpikir, aku udah terbakar. And then kan gini loh, something yang dijalani beberapa lama, beberapa minggu, beberapa bulan itu kan bisa akan semakin berubah, Paul. Iya. Karena jadi rutinitas, menjadi something yang biasa-biasa aja. Awalnya semangat jadi biasa-biasa aja. Nah begitu dia turun semangatnya, begitu orang itu mengalami, misalnya jam 2 jadi berkurang. Tetapi mereka mikir, kok api gue gak ada ya? Iya sih, apinya nggak ada. Tetapi mereka lupa, ada something juga yang berkurang dari usaha mereka. Ada yang berkurang dari usaha mereka. Nah, kita nggak bisa bilang, kok apiku hilang, kok aku nggak punya api lagi. Kita nggak bisa ngomong gitu kalau pada faktanya secara realita, kita pun udah berkurang intensitasnya dalam mengejar Tuhan itu sendiri. Nggak bisa. Tentu api itu harus didapat dan pasti didapat ya Paul, ketika kita mengejar Tuhan. Semakin kita mengejar Tuhan, mencari kehendaknya, terutama memiliki jam doa ya. Oh itu kudu banget deh, punya jam doa. Kita akan terbakar oleh cinta kita kepada dia. Kita pun akan merasakan cintanya. Nah itu yang membakar kita, Pak. Jadi jangan turun gitu loh. Jadi memang api ini nggak bisa dipisah dari sikap kita atau usaha kita mencari Tuhan. Iya, betul. Ini sama nggak ya konsepnya dengan Koko kan pernah bilang juga kalau kita jalan seakan jalan dengan kecepatan yang sama, padahal kita mundur. Nah, apakah usaha yang Koko bilang kayaknya nggak bertambah ini, padahal mungkin bagi mereka itu sama kok. Mungkin bagi mereka usahanya sama. Nah, apakah ini maksudnya tanpa mereka sadari usahanya sebenarnya nurun karena mereka tetap sama, nggak bertambah? Perjalanan dengan Tuhan itu harus progresif. Artinya harus terus bertambah. Harus bertambah. Bertambah apa aja sih? Yang pasti bertambah tidak mencintai dunia. Bertambah ekstrim untuk berani berbeda. Bertambah ekstrim untuk berani meninggalkan teman-teman yang gak beres. Bertambah ekstrim buat benar-benar melawan kebiasaan daging kita yang jahat, yang kotor dan sebagainya. Jadi harus ada progresivitas. Nah, kalau kita menjadi orang Kristen, tetapi kita hanya berkutat kepada pelayanan, which is ya nggak salah juga sebenarnya sih, pelayanan terus ya aktif di gereja. Tapi kita tidak berusaha mengejar Tuhan dalam arti kita tidak berusaha mematikan daging, merubah kebiasaan buruk. Itu sampai satu titik akan stuck tuh, Paul. Nggak ada progresivitas, karena harusnya berubah terus. Nah di dalam proses perubahan ini harus ada kebenaran yang harus didengar terus.
Karena itu kalau orang awalnya hot dengerin khotbah terus nih lagi berubah nih kan, Iya. wah pengen dengerin khotbah terus, lama-lama turun nih. Entah mungkin karena sibuk lah, tetapi dia nggak sadar kalau turun. Once turun bahaya, karena once turun dia nggak sadar kalau sebenarnya dia akan mulai Lagi mundur. turun. Akan mulai mundur, karena kan gue punya apa ya, punya gambaran kalau dunia ini travelator. Travelator tuh ya apa, eskalator yang bukan Yang eskalator jalan. kan, eskalator jalan ke atas ya. Ini datar. Elevator, lift, elevator yang jalan, jalan yang di bandara-bandara. Kan dunia seperti itu, akan terus menarik lu mundur. Karena itu lu masih lari. Nah banyak orang berjalan dan merasa aman, ya gue di jalan yang benar. Nah berjalan itu diumpamakan atau mereka bayangkan dengan ke gereja ataupun pelayanan. Itu berjalan, enggak, lu butuh lari. Lu nggak jalan, lu jalan di travelator, lu akhirnya nggak maju juga. Di situ terus, bahkan lu bisa cenderung mundur. Kalau travelator Makin kencang ya. lu mundur, lu masih lari. Iya. Begitu. Karena dunia upgrade terus ya. Dunia pun kemarin upgrade terus speednya dan keindahannya. Gitu. Iya. Oke, itu kalau kita ngomongin soal semuanya, kalau misalnya tadi Koko sempat bilang juga kalau kita udah mulai berjalan dan misalnya api itu udah mulai biasa sampai seperti sebuah rutinitas ya, sesuatu yang mereka lakukan seperti suatu rutinitasnya, ada orang juga teman kita yang malah merasa dia tuh takut merasa bosan kok, takut merasa bosan karena kalau misalnya dia mikirin kekekalan, terus nanti mungkin ini bergantung dengan konsep surga yang dia miliki ya, karena mungkin di sana nggak ada perjuangan lagi kok untuk, kalau di sini kan kita berjuang mati-matian kan kok untuk upgrade terus, untuk cari Tuhan terus. Nah kalau nanti udah di sana kesannya apa dia takut merasa bosan dan dia jadi makin kurang percaya kalau Tuhan tuh ada, karena mungkin karena keberjuangan ini agak unik sih memang anak ini, agak unik. Nah ini dia nanya, nah apakah ini ada yang aneh dari saya berpikirnya atau apa yang saran Koko waktu mendengar statement ini? Begini, nggak usah ngomongin dalam dunia kekristenan ataupun surga ya, dalam dunia kita hidup sehari-hari dulu aja deh sebenarnya. Yang membuat kita bosan adalah ketika tidak ada dinamika dalam hidup ini. Ini non-Kristen juga, misalkan Kristen dan non-Kristen ya. Ketika hidup ini tidak ada dinamika, begitu-begitu aja itu bosan. Nah yang membuat hidup ini menjadi interesting atau menarik adalah dinamika. Kerja, kita tempat kerja baru, kita kenal orang baru, ada masalah buat kita kelarin masalah. Karena itu orang yang kerja di kantor yang cuma di belakang meja dong mungkin bisa bosan, karena begitu-begitu aja. Mungkin ya bagi sebagian orang, tetapi misalkan kerjanya dia ada misalkan ketemu klien, ini kan itu dinamika semua. Nah ini lebih membuat hidup dia lebih nggak membosankan. Pergi pagi pulang sore dengan berbagai macam kegiatan. Belum kalau dia ngumpul sama teman-teman lah, dia ngobrol ketawa-ketawa. Itu seru loh. Nah, jadi kita harus membayangkan surga itu juga sesuatu yang berjalan dengan dinamika yang seperti yang kita alami di bumi, tetapi nggak ada dosa. Tentu itu menjadi something yang menarik loh. Karena kita bisa gini deh, Pau. Ketika di surga ya, ini kepikiran sih. Kalau di surga nanti ya, gue tuh pengen buka sekolah musik, orkestra. Gue mau ngajarin musik orkestra jazz, mau bikin album musik orkestra yang orang bisa nikmatin. Kan itu interesting. Jadi kita tergantung bagaimana kita membayangkan surga itu yang pertama. Tentu di sini kita udah tahu, teman-teman yang di rumah tahu kalau surga itu adalah dunia yang berjalan seperti hari ini, tetapi tanpa ada dosa. Dan kedua, kalau seseorang sampai bosan sama hidup ini, yang menjadi pertanyaan adalah apa yang kau lakukan selama kau hidup? Lu ngapain selama lu bernafas? Yang membuat lu bosan tuh apa? Ini tentu pertanyaan buat semua orang ya, bukan hanya yang bertanya ya. Karena kan namanya nggak disebutkan kan, yang nanya kan boleh kan nggak sebut. Apa yang lu lakukan dalam hidup ini sampai lu ngerasa hidup ini membosankan? Apa jangan-jangan lu nggak melakukan banyak hal sampai lu bosan? Apa lu kurang belajar? Misalkan di YouTube banyak banget ilmu loh. Banyak banget ilmu di YouTube, kenapa nggak belajar di situ? Wah, gue bosan belajar, oke, art, coba belajar tentang art, nggak usah tentang ilmu pengetahuan baca buku lah, coba art deh, belajar gambar, lukis, main musik. Hidup ini Tuhan tuh memberikan banyak add-on, topping dalam hidup ini yang seharusnya bisa lo kulik gitu loh. Terus bisa lo kulik, kenapa lo nggak berpikir di sana? Coba kejar di sini. Karena dengan demikian gini loh, hidup itu harus dibuat sedemikian menarik. Karena emang udah menarik kok Tuhan bikin dunia ini. Ada pemandangan lah, ada laut, ada gunung, itu beda. Kenapa lo nggak explore? Lihat dari internet lah, atau lo punya kesempatan lo explore sendiri gitu.
surga pun seindah itu loh, bahkan gak ada dosa. Itu jadi lebih bisa dieksplor, Iya. lebih gak takut, lebih gak ragu. Iya. That's indahnya surga. Dan bagi gue itu gak mungkin membosankan, it's gonna be interesting sih. Berarti sebenarnya perasaan bosan kita itu pasti kalau kita merasa bosan kita harus ngecek nih apa yang kita lakuin. Iya. Berarti itu bisa jadi sebenarnya perasaan kita sendiri dong kok. Maksudnya kayak pekerjaan itu ya pasti sebenarnya masih ada sesuatu yang baru pasti. Kalau misalnya tadi kan ada bilang mungkin monoton karena kerja kantoran gitu. Padahal kemungkinan biasanya sih kalau pekerjaan kantor selalu ada tantangan baru gitu Iya, kok. selalu ada tantangan Sebenarnya apakah mungkin karena sikap berarti cara kita melihat ya, cara kita menyikapi. Cara kita melihat, misalkan, aduh gue miskin terus nggak kaya, itu bisa bosan. Sudut pandangnya gimana nih? Dan satu lagi nih, mungkin boleh Koko tambahin ya, Pak. Tuhan tuh akan memberikan banyak dinamika untuk kita berkembang, bertumbuh secara baik dalam kerohanian. Kita ketemu masalah. Kita di situ bertumbuh. Tapi kalau melihat masalah dari kacamata kita bete. Masalah mulu hidup gue nih. Iya. Tapi kalau kita melihat dari kacamata Allah, itu menjadi something yang berbeda. Dulu Tuhan harus menemukan apa di sini. Jadi ada pembelajaran baru setiap hari. Dan orang yang demen belajar, orang yang mau bertumbuh, pembelajaran menjadi something yang interesting. Terus satu lagi kalau soal tadi Koko juga sempat bilang ada art, ada pemandangan dan lain sebagainya, dunia yang sebenarnya juga kalau misalnya surga itu nanti seperti di sini, sebenarnya ada hal-hal yang indah pula yang bahkan juga kita rasakan di sini. Berarti kalau di sini kita nggak merasakan aja, berarti itu juga akan membentuk kebosanan, mungkin mengekspek surga itu bosan ya. Karena kemarin di sesi sebelumnya itu ada juga teman-teman yang takut malah untuk menikmati dunia, dan Om Eros malah suruh untuk kita harus menikmati dunia gitu. Tapi cara menikmatinya itu apakah mungkin ada hubungannya dengan dia mungkin nggak takut menikmati dunia, jadi dia juga nggak mengeksplor bagian situ? Could be sih, bisa juga sih dia jadi takut menikmati dunia gitu. Tapi ya jadi monoton gitu. Mau gimana ya? Temukan keindahan Tuhan, temukan kreativitas Allah dalam menciptakan dunia, dan kita menikmati bersama dengan Allah. That's it gitu loh. Makanan, kuliner enak loh sebenarnya. Itu kan kreativitas Allah yang memberikan manusia ide loh sebenarnya loh. Meskipun harus dibatasi, nggak boleh sembarangan makan daging lah, lemak-lemak. Tapi berapa hari ini gue makan vegan, Pau. Oh iya? Makan vegan gue. Di Gading ada beberapa vegan kan. Itu enak-enak banget. Enak-enak banget, kata siapa vegan gak enak. Salah. Iya. Enak banget, asal ngolahnya bagus ya. Itu enak banget. Itu tuh enak banget gitu loh. Nah karena itu kita harus berpikir dunia ini tuh banyak yang bisa dieksplor. Udahlah, jangan pandang dunia membosankan. Nggak, coba upgrade, coba temukan apa yang buat kita bosan. Kita mesti kulik diri kita. Kita bongkar itu terus. Gitu. Oke, ini pertanyaan terakhir kok. Kalau tadi bicara soal bosan, mungkin sesuatu yang kosong ya, hampa. Tapi kalau justru ada teman kita namanya Evelyn, justru merasa kalau batinnya itu gelap banget. Jadi nggak cuman hampa, nggak ada Tuhan, tapi justru merasa ada kegelapan. Dan jadi sulit untuk merasakan kasih Tuhan, untuk bisa mengenakan kasih Tuhan. Nah, saran Koko untuk Evelyn ini gimana? Sebenarnya agak sulit jawabnya ya, karena pertanyaan ini belum mewakili cerita hidup dia, which is Koko nggak bisa jawab banyak. Tapi gini, berjalan bersama Tuhan tuh akan terus menerangi hidup kita kok. Asal kita benar-benar berani, gini loh, benar-benar berani meninggalkan apa yang kita harapkan. Karena gini, semakin kita mengharapkan dunia ini indah, mendapatkan segala hal yang mungkin kita pandang baik, dan kita nggak dapat itu, gelap. Jadi aduh, kok gue nggak bisa ini, gue nggak bisa punya ini, kok gue nggak punya itu. Jadi gelap, itu gelap loh, itu jadi down sendiri. Padahal memang dunia itu nggak bisa diatur dengan keinginan kita. Dunia itu berjalan dengan caranya sendiri lah. Which is kita pun juga ngikutin kan, kita kan ngeflow juga kadang. Ya dunia lagi pandemik, oke kita di rumah. Itu kan kita kan ngikut apa yang berubah di dunia ini. Sama kalau kita ngarepin, gue pengen kaya nih. Emang hari ini mau kaya tuh gampang, sulit loh. Aduh umur segini belum merit nih. Emangnya lu bisa membuat orang lain cinta sama lu? Enggak dong, itu kan tergantung kepribadian. Cocok nggak sama lu? Kan berbagai macam faktor loh. Tapi kalau kita ngarepnya di sini, Pau, kita kan sering gelap. Kenapa? Ya emang dunia itu seperti itu kok. Kalau emang dunia itu bisa digapai dengan harapan semua orang, ya jadi indah banget buat semua orang dong. Ternyata nggak juga kan. Karena itu kita harus memandang dunia ini sebagai, ya emang dunia seperti ini. Dan yang terang adalah ketika aku berharap kepada Tuhan, berharap kepada kehendaknya. Nah kita akan menemukan titik terang di sini. Kenapa terang? Karena aku tahu aku kemana. Kan terang itu karena aku bisa melihat, oh dunia itu seperti ini.
itu kan ada terang yang Tuhan berikan, Tuhan kasih tahu. Oh aku ntar harus kekekalan ya, dunia ini sementara ya. Kita jadi tahu, oh hidup gue untuk ke sana. Itu jadi menemukan sebuah harapan. Itu menjadi satu sinar sendiri gitu loh. Bukan sinar karena aku happy, tapi sinar karena aku menemukan apa yang kekal di sana. Itu mesti dirubah ke sini kok. Karena itu ada warrior. Iya. Ada Q&A ini untuk mengajak teman-teman semua di rumah untuk memiliki terang itu. Jadi jangan lewatin ya sesi-sesi warrior dan question answer kita setelahnya. Berarti memang nggak bisa dipisahkan dari cara kita melihat ya kok, melihat dunia ini ya. Kalau misalnya kosong ya kita merasa itu kosong dan kita akan merasa itu hampa dan bosen. Tapi kalau kita melihat itu dari sisi gelap dengan cara yang negatif, semua itu akan menjadi gelap. Cara satu-satunya berarti itu cuman harus melihat dari perspektif Tuhan dan taruh terangnya Tuhan di situ. Iya, mungkin boleh tambahin sedikit lagi 1 menit sedikit, Wow. Boleh. Memang hidup ini memang nggak mungkin terang-terang banget sih basically. Nggak mungkin dunia ini diharapkan happy, emang nggak mungkin. Iya. Jadi memang kalau hidup kok begini amat, ya coba misalnya gini, dunia ini serba indah, nggak ada pandemi, nggak ada perang, nggak ada kesalahan. Orang jadi nggak memindahkan hati ke surga, Pak. Tapi kan Alkitab juga katakan Tuhan yang membuka materai-materai kuda-kuda. Kalau kita baca Alkitab kan ada kuda hitam, kuda hijau, kuda merah, padam gitu kan. Itu kan peperangan, kelaparan, ekonomi, dan ada kekuatan antikris. Kan yang melegalisir semua ini Tuhan sebenarnya. Iya. Jadi sebenarnya Tuhan yang membuat dunia ini seperti ini kenapa? Agar lu tahu kalau lu harusnya nggak di sini. Tetapi kalau orang melihat dari sudut pandang dunia, Tuhan jahat. Tetapi kalau Tuhan nggak menunjukkan betapa indahnya kekekalan dan betapa sementaranya kita hidup, dan kalau kita mati kita ngomong, Tuhan kok bikin dunia indah sih? Curang dong, toh ternyata ada yang lebih indah kok. Kita lebih komplain lagi ntar. Iya. Kita lebih komplain lagi. Mending kita hari ini, kita ngerti kebenaran buat teman-teman yang di rumah, kita kan ngerti kebenaran. Kita tahu, emang dunia ini emang Tuhan nunjukin kalau memang nggak indah. Oh ya udah, karena itu temukan Tuhan. Kalau nggak ada menemukan Tuhan, selama lu gelap di sini, lu gelap terus aja sampai mati gelap. Gitu sih, Pak. Oke. Itu udah jelas banget ya teman-teman. Jadi jangan lupa kalau kita harus mengontrol dan mengendalikan cara pandang kita kepada dunia. Memang ada negatif-negatifnya pasti, tapi di balik itu Tuhan ada terang Tuhannya. Iya. Jadi kita harus terus melihat cahaya yang di balik itu. Oke. Cukup untuk episode ini, kita ketemu lagi di episode setelah ini.